Halo sahabat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Masih dengan saya Master Rudi di channel Asosiasi Reiki Indonesia. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya melihat cakra. Baik itu cakra dasar, cakra seks, cakra solar plexus, sampai dengan cakra mahkota. Mengapa saya membahas ini? Karena memang banyak sekali pertanyaan di kolom komentar saya yang menanyakan mengenai bagaimana caranya Master untuk melihat cakra. Untuk itu, bagi Anda yang pengen tahu gimana caranya melihat cakra, silahkan simak video ini selengkapnya. Oke, berbicara tentang cakra, memang banyak orang yang belum tahu gimana caranya untuk melihat cakra tersebut. Kalau melihat aura, ya memang banyak yang mengajarkan tentang bagaimana cara melihat aura. Kemudian kalau merasakan cakra, merasakan getaran energi cakra, tentu saja banyak sekali yang sudah membahas tentang hal tersebut. Termasuk saya juga sudah membahas tentang bagaimana cara merasakan cakra, getaran energi cakra di tubuh Anda. Jadi kalau teman-teman penasaran bagaimana cara merasakan energi atau getaran energi daripada cakra yang ada pada tubuh Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, silakan simak video saya sebelumnya atau silakan klik saja link yang ada di atas. Saya sudah menjelaskan di situ tentang bagaimana cara mendeteksi atau cara merasakan getaran energi yang ada pada setiap cakra melalui telapak tangan. Oke, langsung saja ya ke pokok pembahasannya, yaitu kita akan membahas tentang bagaimana caranya melihat cakra. Caranya sangat mudah, kurang lebih sama dengan kita melihat aura, namun esensinya yang berbeda. Kalau kita melihat warna aura, yang kita lihat adalah aura yang ada di sekitar tubuh atau sekitar area tubuh kita, atau di sekitar area yang pengen kita lihat, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kalau kita mau melihat cakra, kita melihatnya itu bukan di area sekitar tubuh ya. Mungkin kalau tangan itu di sekitar pergelangan tangan, atau mungkin kalau di area kepala itu di sekitar area pinggir-pinggir kepala, atau kalau kita berdiri di depan cermin, itu ya warna aura yang menyelubungi tubuh kita. Bukan semacam itu. Tapi kalau untuk cakra itu tentu saja berbeda, karena posisinya itu ada di tempat yang berbeda. Jadi nanti kita melihatnya fokus di beberapa titik cakra. Kalau memang itu cakra dasar, ya kita melihatnya di bawah, di area cakra dasar, yaitu di sekitar anus ya, atau di sekitar posisinya di sekitar anus atau di tulang ekor. Kemudian kalau cakra seks, yaitu di atasnya sedikit saja, di antara sedikit kelamin gitu kan. Kemudian di cakra solar plexus ya, antara pusar naik dikit gitu, itu di area hati ya, area hati itu cakra solar plexus. Kemudian naik ke dada itu di cakra jantung. Kemudian kalau di tenggorokan jelas itu cakra tenggorokan. Kemudian kalau di kening itu adalah cakra ajna, dan ini cakra mahkota. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu bisa kita dengan cara, tentu saja kita menyiapkan cermin ya. Kita menyiapkan cermin, karena kalau kita melihatnya seperti ini itu agak susah. Jadi agak susah gitu. Tapi kalau kita melihatnya cermin, itu kan kita bisa melihat bayangan kita di depan gitu loh. Seakan-akan kita sedang melihat kita sendiri, diri kita sendiri. Kalau kita menunduk gini, kita lihat gitu, ya nantinya ya bisa juga, tapi secara fokus itu agak kurang gitu. Nah, lalu posisinya bagaimana? Posisinya boleh duduk, boleh juga berdiri. Tapi kalau untuk belajar, saran saya berdiri saja. Karena dengan berdiri, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semua bisa melihat dari bawah sampai atas, gitu kan, dari seluruh tubuh lah ya, atau minimal setengah badan, itu mulai dari lutut sampai ke atas. Jadi sediakan cermin yang agak sedikit besar ya, yang bisa mengcover mulai dari paha atau lutut sampai ke atas. Syukur-syukur bisa mengcover seluruh badan. Oke, untuk belajar seperti itu, yang pertama yang harus dilakukan adalah siapkan cermin yang bisa mengcover minimal separuh badan, yaitu mulai dari paha sampai ke atas gitu kan.
atau kalau bisa itu seluruh badan itu jauh lebih bagus. Nah, kemudian jika sudah disiapkan, maka saatnya teman-teman untuk mulai merasakan energinya terlebih dahulu. Mulai merasakan titik-titik cakra terlebih dahulu. Caranya, teman-teman bisa mulai dengan memejamkan mata. Oke, posisi tangan lurus ya, lurus ke bawah sejajar dengan badan. Masih gini, nah sejajar dengan badan. Jadi kalau itu seperti ini kurang lebih. Jadi posisi tangan begini ya. Oke, nah ini begini. Nah kurang lebih seperti ini posisinya. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Kemudian pejamkan mata. Tarik nafas secara perlahan. Kemudian hembuskan secara perlahan. Jadi tarik nafas secara perlahan. Kemudian hembuskan secara perlahan, lakukan sampai Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya merasa rileks, merasa nyaman, merasa istilahnya tubuh itu sudah terasa enteng ya. Jadi kalau sudah, baru kemudian perintahkan dalam hati, dalam pikiran, saya izinkan tubuh dan pikiran saya untuk mulai mengakses energi di setiap cakra pada tubuh saya, mulai dari cakra dasar sampai dengan cakra mahkota. Nah, jika sudah, kemudian saya izinkan tubuh dan pikiran saya melihat dan merasakan putaran energi di area cakra mana yang mau dilihat. Cakra, katakanlah cakra dasar, pada cakra dasar saya. Kemudian jika sudah, mulai buka mata Anda secara perlahan. Kemudian lihat dan rasakan di area cakra dasar. Jika itu memang cakra dasar, lihat cakra dasar. Jika Anda melihat mau atau pengen melihat di area cakra jantung, maka lihatlah dada. Lihat dada. Kemudian sambil merasakan, jadi tangan yang awalnya lurus begini, boleh kemudian sambil begini. Di tangan mulai merasakan, getaran energinya atau pusaran energinya, dan mata mulai melihat pusaran energinya. Jadi pada umumnya kalau cakra itu kan diwakili dengan beberapa warna ya. Katakanlah kalau cakra dasar itu kan merah. Kemudian cakra seks itu orange. Kemudian cakra solar plexus itu kuning, dan di cakra jantung ini adalah hijau. Nah, kurang lebih awalnya mungkin kita akan melihat pada saat pertama kali latihan melihat ini, kita hanya melihat sebercik cahaya, atau mungkin bahkan kita tidak melihat apapun gitu. Nah, kalau kita sudah sering latihan rutin, kita akan ya mungkin kalau orangnya ini memiliki kepekaan energi yang luar biasa, atau karena memang energi pada tubuhnya sudah benar-benar sinkron, sudah benar-benar bersinergi, maka kita akan dengan mudah melihatnya. Jika di awal latihan itu Anda melihat sebercik cahaya, maka kuatkan lagi, besarkan lagi cahayanya supaya terlihat jelas, gitu. Kalau kita melihat cakra jantung, mungkin kita akan melihat antara warna putih, kemudian putih kehijauan, itu hal yang wajar. Nah, kalau kita sampai melihat hijau yang istilahnya benar-benar hijau yang cerah, maka itu artinya kondisi cakra jantung Anda dalam kondisi yang baik. Tapi kalau kita melihatnya itu hijau yang agak sedikit agak tua ya, tua mengarah ke hitam, atau hijau tua mengarah ke hitam, itu tandanya cakra jantung kita ada sumbatan, ada problem. Nah, begitu pula di cakra dasar. Jika kita melihat, katakanlah kalau energi di area cakra dasar itu masih istilahnya belum begitu stabil, biasanya kita akan melihat warna antara putih ke merah, jadi agak merah muda gitu, merah muda. Itu artinya cakra dasar kita itu masih dalam artian ya ini sudah aktif begitu, tapi kinerjanya belum begitu optimal. Nah, itu bisa dilatih dengan meditasi cakra dan lain sebagainya untuk mengoptimalkan kondisi cakra. Nah, ketika kita sudah melihatnya kok warnanya merah terang, jadi merah terang cerah gitu, ya itu tandanya cakra dasar Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya dalam kondisi yang bagus. Oke, paham ya? Tapi kalau merahnya itu merah darah dalam arti mau ke darah yang matang gitu ya, yang agak ke hitaman gitu, maka sama seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa itu artinya cakranya dalam kondisi yang buruk, atau ada sumbatan energi di area cakra dasar. Nah, lebih seperti itu. Nah, begitu pula selanjutnya
bisa dilihat ke atas gitu kan. Di sisir aja semuanya dilakukan mulai dari cakra dasar sampai dengan di cakra mahkota. Kalau cakra mahkota Anda bisa melihat di atas kepala. Kalau ada pusaran energi yang warnanya agak ke, ada yang bilang ungu gitu kan. Ungu juga bagus gitu kan. Artinya cakranya sudah mulai mekar tapi belum mekar sempurna. Kalau mekar sempurna itu ungunya di tengahnya itu ada warna gold, emas gitu ya, warna emas yang terang gitu. Jadi kayak kalau bunga, istilahnya bunga lotus gitu ya, yang sudah mulai mekar itu kan pinggir-pinggirnya kan ada warna yang berbeda dengan warna intinya. Kalau warna pinggir-pinggirnya itu adalah warna ungu, maka tengahnya ini adalah warna emas yang cerah. Nah, itu tandanya cakra mahkota Anda sudah mulai terbuka dengan bagus, dan itu bisa dikatakan kondisi spiritualitas Anda juga bagus. Kurang lebih seperti itu, kondisi mental yang oke, fisik yang oke. Nah, fungsinya apa ketika kita melihat cakra ini? Jadi, kalau kita melihat sekaligus merasakan, ini adalah untuk kita mengobservasi kondisi cakra pada tubuh kita. Nah, keuntungannya kalau kita bisa melakukan itu, kita bisa menjaga supaya katakanlah ada sumbatan nih, ya kan, kita bersihkan sehingga nantinya ketika kundalini itu dibutuhkan untuk aktif dengan cepat, maka ya kita tidak memerlukan waktu yang lama untuk mendorong atau mengaktifkan kembali atau menggunakan energi kundalini tersebut sesuai dengan apa yang kita inginkan, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau ada sumbatan kan susah, katakanlah kita butuh untuk melakukan penyembuhan dengan energi kundalini, katakanlah ya, melalui cakra minor yang ada di tangan, kita alihkan energi kundalini untuk penyembuhan. Maka ketika ketika kundalini itu mulai naik dari cakra dari perineum mau naik ke cakra seks dan sampai nanti mengalir di area cakra minor di tangan ini, maka kalau ada sumbatan katakanlah di cakra seks ya ada sumbatan, maka ya akan terhambat gitu. Itu artinya saluran energi atau proses penyaluran energi ini akan terhambat juga, kurang lebih seperti itu. Dan ini fungsinya, jadi untuk menjaga cakra Anda. Jadi untuk istilahnya bukan menjaga sih, sebenarnya untuk jadi untuk jaga-jaga sih ya, jaga-jaga untuk merawat, bisa untuk perawatan ya, jadi untuk perawatan cakra, dan juga untuk mengantisipasi juga, antisipasi supaya cakra kita setiap harinya dapat terpantau dengan baik, yang kita bisa melihat bahwa oh ya ini cakra saya sedang normal kok gitu. Dan tidak hanya itu, jika kita merasa ada gangguan atau ada yang kurang stabil di area yang mana, kita bisa juga mengeceknya dengan cara yang seperti itu. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana caranya melihat cakra. Tujuannya untuk mengetahui kondisi cakra kita baik atau tidak, mengetahui adanya sumbatan atau tidak, dan lain sebagainya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Dan jika Anda menganggap video ini bermanfaat, silahkan share ke seluruh teman-teman Bapak Ibu semuanya di seluruh dunia. Dan jangan lupa juga bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk mendukung channel ini supaya terus berkembang. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Rahayu.